Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ester pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 dalam tema berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkannya. Dikuduskanlah hati dan pikiran kami. Diberikanlah hikmat dan pengertian bahkan konsentrasi untuk kami memahami apa maksud kehendak firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Isi bejana hati kami yang kosong dengan firman, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Ester pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 dalam perikop usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Dan di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda, melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hata, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hata dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan
yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil. Hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas, ia akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika hidup kita terancam, apalagi terancam dengan kematian, pasti kita akan berupaya untuk menghindar dari ancaman itu. Kita akan berupaya untuk bebas dan bisa leluasa keluar dari ancaman itu. Yang pasti semaksimal mungkin kita harus melakukannya supaya kita tidak masuk pada zona yang membahayakan, tapi kita akan berada pada zona yang nyaman. Kita tetap eksis, tetap hidup, bahkan kita tetap menikmati semua anugerah Tuhan. Nah saudara-saudara, demikian juga apa yang dialami oleh Mordekai, bahkan seluruh orang Yahudi. Mereka terancam dengan kematian. Sebab Haman dikatakan di pasalnya yang ketiga bahwa dia datang kepada Raja Ahasveros dan meminta agar supaya Mordekai beserta seluruh orang Yahudi, mereka harus dibinasakan, dimusnahkan. Berarti itu mereka harus mengalami kematian. Karena apa? Karena Mordekai, dia tidak mau berlutut menyembah kepada Haman. Sementara orang yang lain yang ada di sekitar istana, ketika berjumpa dengan Haman, mereka berlutut menyembah, memberikan penghormatan kepada Haman. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun tidak dituliskan di sini apa alasan Mordekai untuk tidak menyembah, untuk tidak berlutut menghormati Haman, tetapi mau dikatakan bahwa Mordekai orang Yahudi, orang Israel, dia meyakini bahwa yang disembah itu hanyalah Tuhan Allah. Yang dihormati hanyalah Allah Israel, bukanlah manusia. Karena itu Mordekai dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada waktu itu. Nah saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita lanjut dengan konteks bacaan di pasal 4 ini, perlu diketahui bahwa di pasal 1 dikisahkan Ratu Wasti adalah seorang ratu bagi Raja Ahasveros. Nah dia digantikan karena 6 bulan tambah 7 hari. Raja Ahasveros dia membuat pesta dan mengundang Ratu Wasti untuk datang pada perayaan pesta yang dibuat sangat spektakuler. Tapi Ratu Wasti tidak datang. Yang pada akhirnya
dia diganti. Karena tidak menghormati raja, tidak menghormati suami. Yang pada akhirnya dipikir bahwa apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti ini akan menjalar kepada perempuan-perempuan yang lain. Maka dari itu saudara, dipilihlah perempuan-perempuan untuk dapat menggantikan Ratu Wasti. Di antaranya ada seorang perempuan Yahudi yang bernama Esther. Dikatakan di ayatnya yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Jadi Esther itu elok parasnya, elok perawakannya, dan cantik parasnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perlu diketahui bahwa Esther itu adalah nama Persia atau nama Yunani. Sementara Hadasa itu adalah nama Ibrani. Jadi sekali lagi Esther itu adalah elok perawakannya dan cantik parasnya. Sehingga Esther juga terpilih untuk dapat menggantikan Ratu Wasti. Nah, saudara-saudara, kita kembali pada pasal 4 perenungan kita. Bahwa Mordekai ketika dia mendengar kabar bahwa Haman akan memusnahkan Mordekai dan semua orang Yahudi, dia berkabung, dia berpuasa. Bahkan perkabungan yang dilakukan oleh Mordekai bukan saja secara sembunyi-sembunyi, tetapi itu secara publik dilihat oleh banyak orang. Sehingga hal itu juga diketahui oleh Esther yang saat itu ada di istana raja. Sehingga Esther dia mengirimkan utusannya yaitu Hatta, menanyakan apa sebabnya Mordekai melakukan hal yang demikian. Dan Mordekai dia menyampaikan bahwa apa yang akan terjadi. Mordekai dia mengatakan bahwa menceritakan apa yang akan dialami oleh bangsa Israel tentang kemusnahan, tentang pembinasaan bagi orang Yahudi. Bahkan juga Mordekai dia menyampaikan surat salinan dan undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan orang Yahudi. Diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan kepada Esther. Sehingga Hatta ini sebagai suruhan menyampaikan apa yang dialami oleh Mordekai. Nah, saudara-saudara, jawaban dari Esther di ayatnya yang ke-10 dikatakan, semua pegawai serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Nah, Esther juga menyampaikan bahwa selama 30 hari dia belum pernah dipanggil oleh raja. Nah, saudara, Mordekai, dia punya jiwa herois yang sangat tinggi. Rasa kebangsaan yang sangat kuat. Sehingga dia mendesak Esther agar supaya Esther berbuat sesuatu. Esther bisa menghadap raja. Sehingga apa yang dikatakan oleh Mordekai di ayatnya yang ke-13, jangan kira karena engkau ada di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, saudara-saudara, ketegasan dari Mordekai ini itu membuat Esther dia harus keluar dari zona nyaman. Dia harus menghadap raja. Dia harus memiliki keberanian dan rasa percaya diri yang tinggi agar supaya bangsa Israel, orang Yahudi, bisa diselamatkan
bisa dibebaskan dari kematian. Karena itu saudara, Esther dengan tegas juga, bahkan dengan keberanian, dia menyampaikan pesan kepada Hatta untuk disampaikan kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik malam maupun siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah saudara-saudara yang kekasih, luar biasa apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Mordekai, tetapi juga Esther. Dia adalah seorang perempuan, tetapi dia punya keberanian yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Dia punya kemauan untuk menghadap raja sekalipun ia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Esther dan Mordekai, mereka tetap ada dalam keyakinan bahwa pasti ada pihak lain yang akan menolong mereka. Walaupun tidak ditulis di sini bahwa Tuhan akan menolong mereka. Karena dalam kitab Esther tidak pernah disebutkan kata Yahweh atau kata Tuhan. Dari semua Alkitab, hanya kitab Esther yang tidak pernah mencatatkan kata Yahweh atau kata Tuhan. Namun dalam kitab Esther ini, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu sangat nyata dan sangat luar biasa. Karena itu sekali lagi bahwa dalam keyakinan pasti akan ada pertolongan, kelepasan bagi bangsa Israel. Maka Mordekai dia punya keberanian mendesak Esther, tetapi juga Esther punya keberanian untuk menghadap raja, mempertaruhkan nyawanya. Kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Ini adalah hal yang patut diacungkan jempol karena seorang perempuan, tetapi dia memiliki jiwa kepahlawanan, heroisme, kebangsaan yang sangat-sangat tinggi. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, narasi ini sangat menarik tentang kitab Esther ini. Karena ending dari cerita dalam kitab Esther, orang Israel tidak jadi dibinasakan. Haman yang awalnya membuat tiang gantungan supaya Mordekai digantung di tiang itu, pada akhirnya justru Haman yang digantung dalam tiang gantungan. Dan karena juga Mordekai, dia di pasalnya yang kedua, dia memberitahukan bahwa ada orang-orang yang berikhtiar akan membunuh Raja Ahasveros. Maka dia diberikan penghargaan. Mordekai diberikan penghargaan. Karena ternyata setelah diketahui, Mordekai lah yang menyampaikan berita bahwa ada orang yang berniat jahat sehingga Raja Ahasveros bisa selamat oleh karena jasa dari Mordekai. Artinya bahwa ending dari cerita ini, Mordekai dia bisa menjadi seorang pemimpin juga di daerah yang bukan daerahnya, di daerah Persia. Bahkan Esther boleh menjadi ratu bagi Raja Ahasveros. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa pesan yang hendak disampaikan melalui kitab Esther ini? Pertama kita mau katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kenapa saudara? Karena Mordekai dan bangsa Yahudi, orang Yahudi sudah ada dalam ambang kematian. Nyawa mereka sudah terancam. Tetapi dalam keyakinan bahwa ada pihak lain yang akan menolong mereka, maka mereka dibebaskan. Itu adalah pertolongan Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan. Tuhan yang memakai Mordekai, Tuhan yang memakai Esther, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling mereka, terutama lagi Raja Ahasveros, sehingga membebaskan orang Yahudi tetap hidup. Maka itulah juga kehidupan kita saudara. Terkadang ada hal-hal yang sulit yang kita hadapi. Terkadang pergumulan kita terlalu berat. Kita tak sanggup, kita tak mampu untuk menjalani, menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Tapi dalam keyakinan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Pemeliharaan Tuhan ada, penyertaan Tuhan nyata, kuasa Tuhan itu ajaib, sehingga Tuhan melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Asalkan kita mau berusaha, kita mau bekerja keras, kita mau berjuang, dan kita mau menaruh harap kita kepada Tuhan Allah. Tuhan berikan solusi yang terbaik bagi kita. Tuhan berikan hikmat bagi kita menghadapi segala sesuatu. Tenang untuk bisa ada dalam pergumulan yang begitu berat. Dan kita tetap kuat, kaki kita kuat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tetap tegak berdiri karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Kita yakin saudara, Tuhan selalu menolong kita di setiap waktu kehidupan kita. Dalam gumul hidup apapun saudara, terkadang kita kehilangan harapan. Tidak ada lagi jalan keluar. Kita berputus asa. Kita menjadi pesimis. Tapi ingat, di balik apa yang kita alami, di sana ada kuasa Tuhan yang nyata. Di sana ada keajaiban Tuhan. Di sana ada mujizat yang kita alami bersama Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang melihat kita, yang mengetahui keadaan kita, yang tahu persis apa yang terbaik bagi kita. Maka bersama dengan orang beriman yang lain, kita belajar seperti Mordekai, yang selalu menaruh harap kepada Tuhan, yang selalu berkeyakinan yang kokoh bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Providensia, penyertaan Allah, kehadiran Tuhan dalam hidup kita selalu nyata, kita alami setiap hari. Kemudian saudara, pesan yang kedua dari kisah ini mau mengingatkan kepada kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini pasti ada hal-hal yang sulit, tapi ada hal-hal juga yang menggembirakan. Bahwa dari kisah ini kita melihat bahwa hidup manusia itu tidak selamanya mengenakkan atau menyenangkan. Seperti dialami oleh Mordekai, Esther orang Yahudi. Bahwa ketika ada ancaman kematian, mereka berpuasa, mereka berkabung, mereka bersedih. Tapi ketika mereka penuh keyakinan kepada Tuhan, mereka dibebaskan dan bisa menikmati kehidupan. Maka itulah juga kenyataan yang kita hadapi. Terkadang kita ada seperti yang dialami oleh Raja Daud di lembah kekelaman, di jurang maut. Tapi terkadang kita ada di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Kita menikmati berkat Tuhan. Silih berganti perjalanan kehidupan kita, warna kehidupan kita. Bagaikan piano, ada tuts warna hitam, ada tuts warna putih. Semua dimainkan untuk menghasilkan melodi, irama yang merdu, irama yang indah. Maka itulah juga saudara, hitam putih, kenyataan hidup dalam perjalanan hidup kita. Itu diizinkan Tuhan, agar supaya kita mengakui bahwa Tuhan itu ada. Kita sadar akan keterbatasan kita sadar akan kelemahan kita mengakui otoritas Tuhan yang punya kuasa. Sehingga kita hanya bergantung kepada Tuhan. Ketika kita berjalan sendiri, kita tidak mampu. Kita tidak kuat, saudara. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita memasrahkan hidup kita seanteronya kepada Tuhan. Seutuhnya, secara holistik kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Tuhan akan mengubah tangisan menjadi kegembiraan. Kita bisa tertawa, saudara. Karena kita percaya memang Tuhan ada di setiap waktu, di segala zaman, bagi semua orang. Tuhan itu benar-benar berdaulat dan berkuasa penuh atas segala apa yang Ia jadikan. Karena itu warna kehidupan seperti apa yang kita alami, gumul hidup seperti apa yang menjadi beban kehidupan kita, mari datang kepada Tuhan. Mari selalu berserah, berseru dan berkeyakinan yang pasti kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Kemudian saudara,
Dari firman Tuhan ini kita belajar, kita harus tetap semangat, tetap excited menjalani kehidupan kita. Mordekai dia tidak patah semangat ketika mengetahui bahwa dia dan orang Yahudi akan dibinasakan. Esther juga tidak patah semangat ketika dia harus menghadap raja, ketika dia bergumul dengan bangsa Yahudi yang akan dibinasakan. Semangat. Pandangan fokus tetap ke depan. Berkeyakinan yang penuh kepada Tuhan sebagai pihak lain bagi bangsa Israel dalam kisah, dalam narasi ini akan menolong mereka. Sekalipun harus keluar dari zona nyaman, berjuang, bertarung untuk tetap hidup, untuk tetap survive, tetapi dalam keyakinan. Apa yang diperjuangkan kalau itu benar, kalau itu mendatangkan sukacita dan berkat bagi banyak orang, maka semua akan indah pada waktunya. Menjadi kenyataan. Karena ada dalam penyertaan, ada dalam kuasa Tuhan. Segala sesuatu yang diperjuangkan dengan baik demi untuk kebaikan banyak orang, maka pasti itu diberkati oleh Tuhan. Kemudian saudara, yang terakhir dari bacaan kita, doa dan puasa. Itu adalah satu hal yang betul-betul menghasilkan suatu hasil yang benar-benar menggembirakan, yang benar-benar membuat orang bisa terlepas dari ancaman. Hidup kita saudara, seperti yang saya katakan tadi, penuh warna. Ada banyak hal yang kita alami. Kadang saudara, kaki kita tidak kuat lagi berjalan. Tangan kita rasanya gemetar untuk berdoa. Mata kita tertutup, kabut, pergumulan. Tetapi saudara, firman mengajarkan kita, mari kita menyadari kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Betapa terbatasnya kita, betapa lemahnya kita, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Ketika kita berdoa, mujizat Tuhan itu nyata. Bahkan juga saudara dalam puasa. Ada orang berpuasa, merasakan ketika berpuasa betapa lemahnya kita. Betapa tidak berdayanya kita. Betapa hancurnya kehidupan kita. Sehingga memang kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh sang kekuatan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, yang akan membangkitkan semangat kita. Hanya dengan berdoa, sungguh-sungguh, dengan berpuasa, kita bisa lepas dari pergumulan kita. Kita bisa terbebas dari dosa yang mengikat kita selama ini. Dari semua beban hidup yang melilit hidup kita. Hanya dengan doa, dengan puasa, yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Mordekai, oleh Esther, oleh seluruh bangsa Yahudi, berpuasa, berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka bebas dari ancaman, kemusnahan, dan kematian. Maka itulah juga kehidupan kita. Dengan selalu terkonsentrasi kepada Tuhan, dalam doa, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa curahkan isi hati kita, beban hidup kita, apa yang kita rasakan. Kita datang kepada Tuhan supaya kita tetap tenang, kita tetap sabar, kita tetap penuh dengan sukacita, kita tetap semangat, kita menjalani hidup ini dengan semaksimal mungkin. Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita berjuang bersama Tuhan, kita melayani bersama Tuhan, kita bekerja bersama Tuhan, kita mengabdi bersama Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap penuh sukacita, kita tetap fokus ke depan, berjalan bersama Tuhan. Tuhan arahkan langkah kehidupan kita, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Hanya orang-orang yang bertahan dalam segala kesulitan, orang-orang yang berjalan dengan penuh sorak-sorai, yang akan menikmati mahkota kemenangan. Walaupun berat perjalanan hidup kita, walaupun berat beban yang kita tanggung, walaupun sulit
kenyataan yang kita hadapi. Tapi mari kita berserah kepada Tuhan. Berdoa, berpuasa. Itu menjadi kekuatan orang beriman. Karena dengan demikian kita mengakui otoritas Tuhan. Dia yang berdaulat di atas segala-galanya. Sehingga hanya kepada Dia kita menyerahkan hidup kita. Kepada Dia kita senantiasa membawa sukacita. Tapi juga gumul hidup. Sehingga kita bisa bertahan hidup, bisa survive. Dan bisa menikmati semua anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di dalamnya kita bisa bersyukur dan kita bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Esther, miliki jiwa patriotisme, miliki jiwa nasionalisme, miliki semangat kebangsaan. Kita adalah bangsa Indonesia. Kita percaya bahwa di tahun 2024, di tahun politik, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan pemimpin-pemimpin negeri kita yang akan duduk di legislatif, tapi juga presiden yang terbaik Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dimampukanlah kami menerjemahkan firman-Mu. Kami tetap kuat, penuh semangat, meyakini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga gumul hidup apapun yang kami alami, kami tetap selalu mengandalkan Tuhan. Doa dan puasa menjadi kekuatan kami. Maka terpujilah Engkau Tuhan, memberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tekan tulisan subscribe. Berikanlah jempol like. Berikanlah komentar-komentar yang membangun. Bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati. Amin.